Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita lanjut hadis kita, yaitu hadis ke-18. Tapi sebelumnya Ustazah ingin melanjutkan faedah hadis ke-17 di pekan lalu yang belum Ustazah sampaikan semuanya. Kemarin kita bahas sampai bagaimana cara berbuat baik ketika menyembelih. Caranya itu ada berapa kemarin? Ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab. Ahli kitab itu yang berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, menggunakan alat pemotong baik tajam ataupun tumpul, asalkan bisa memotong atau mengalirkan darah, baik berbahan stainless, perak, emas, tongkat, atau kayu. Kemudian yang ketiga yang dipotong adalah 4 bagian, yaitu 2 urat leher, saluran nafas, dan saluran makan. Namun kalau memotong 2 urat leher atau saluran nafas dan saluran makan saja tetap sah dan halal. Kemudian yang keempat, menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kita lanjut, itu kan faedah yang ke-7. Ini faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8, wajib menajamkan pisau atau alat pemotong ketika menyembelih. Jadi apapun alat pemotongnya itu wajib untuk kita menajamkan alat tersebut, baik itu pisau ataupun alat pemotong lainnya. Kemudian yang ke-9, wajib menyenangkan hewan yang akan disembelih. Caranya adalah dengan mempercepat cara menyembelih. Jadi kita wajib menyenangkan hewan yang akan disembelih. Caranya adalah dengan mempercepat cara menyembelih. Jadi ketika kita memotong leher lembu tadi, yaitu dua urat leher, saluran nafas dan saluran makannya, nah itu dilakukan dengan cepat, jangan lama-lama, itu buat lembunya makin tersiksa. Jadi kalau bisa yang motong itu yang udah ahli. Yang ke-9 tadi, wajib menyenangkan hewan yang akan disembelih. Caranya adalah dengan mempercepat cara menyembelih. Dan
menyembelih kurban itu ada adab-adabnya juga. Di antara adab-adab yang bisa dipenuhi saat menyembelih kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Jadi adab yang pertama yaitu membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. Jadi lembu atau kambing atau yang lainnya, unta, pokoknya hewan sembelihannya itu dibaringkan di sisi sebelah kiri. Dan kita memegang pisaunya menggunakan tangan kanan, serta menahan kepala hewan ketika menyembelih. Nah, jadi udah bisa dibayangin gimana posisinya. Baringkan hewannya di sebelah kiri, pegang pisau pakai tangan kanan, terus tahan kepala hewan yang akan disembelih. Kemudian adab yang kedua, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Jadi kaki kita itu kita letakkan di sisi leher hewan. Kemudian yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Ini udah jelas ya, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Udah itu aja. Jadi yang pertama, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, terus megang pisaunya atau alat pemotong lainnya pakai tangan kanan, kemudian menahan kepala hewan ketika menyembelih. Menahan kepala hewan yang akan disembelih ketika menyembelih. Kemudian yang kedua, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Jadi kayak ditekuk gitu, kaki kita taruh di sisi leher hewan. Kemudian yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Tapi kayaknya ini nggak ditekuk juga bisa. Intinya meletakkan kaki di sisi leher hewan. Kemudian yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Oke, itu aja. Kita lanjut hadis ke-18. Hadis ke-18. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. An Abi Dzarrin Jundubi bin Junadata wa Abi Abdurrahmani Mu'adzi bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahihun. Kita baca lagi. Perhatikan panjang pendeknya ya. Saya ingatin lagi yang belum nyetor hadis sebelum-sebelumnya, segera disetor hadisnya, dicicil nggak apa-apa. Daripada nanti Ustazah japri satu-satu, Ustazah minta langsung semua udah menumpuk, mending dicicil satu-satu.
An Abi Dzarrin Jundubi bin Junadata. An Abi Dzarrin Jundubi bin Junadata au Junadah wa Abi Abdirrahmani Mu'adzi bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Kita ulangin lagi. Kalau bisa pas ustazah baca ikutin baca juga, jadi nanti pas menghafal nggak terlalu susah. An Abi Dzarrin Jundubi bin Junadata wa Abi Abdirrahmani Mu'adzi bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakh wa fi ba'din nusakh hasanun sahihun. Kita baca terakhir kali. Yang terakhir kali. Perhatikan ya panjang pendeknya, tasydidnya. Terus apa lagi? Pokoknya ikutin ustazah. An Abi Dzarrin Jundubi bin Junadata wa Abi Abdirrahmani Mu'adzi bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahihun. Kita baca artinya.
An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah serta afan wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabalin, serta Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, serta iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Maksudnya niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia berkata, rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, waqala, dan dia berkata, hadisun hasanun, ini hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh, tapi di sebagian naskah disebutkan hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Kita ulangi lagi. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabalin, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya ulangi ya. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabalin, serta Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, serta iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bikhuluqin hasanin, dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang baik, akhlak mulia. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, waqala, dan dia berkata, hadisun hasanun, hadis ini hasan. Wa fi ba'din nusakh, dan akan tetapi di sebagian naskah disebutkan hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Kita baca untuk terakhir kali. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabalin, dari serta Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala,
Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, serta iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan pergaulilah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa qala, dan dia berkata, hadisun hasanun, hadis ini hasan, ini hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh, tapi di sebagian naskah disebutkan hasanun sahihun, hadis ini hasan sahih. Baiklah, kita masuk ke kandungan hadisnya. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha keras mendidik, membimbing, serta mengarahkan umat Islam kepada setiap kebaikan. Kandungan yang pertama, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha keras mendidik, membimbing, serta mengarahkan umat Islam kepada setiap kebaikan. Seperti yang disampaikan Nabi, seperti sabda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian yang kedua, wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja seseorang berada, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik saat bersama orang lain maupun ketika sendirian. Jadi dalam hadis ini juga dijelaskan terutama pada kalimat ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Di sini menunjukkan bahwasannya kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Bentuk takwanya itu dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya, baik saat kita bersama orang lain maupun ketika kita sendirian. Kemudian yang ketiga, akhlak baik termasuk kesempurnaan iman dan merupakan sifat orang-orang yang bertakwa, serta termasuk puncak dari agama Islam yang lurus. Kandungan yang ketiga, dikatakan bahwa akhlak baik itu merupakan kesempurnaan iman dan merupakan sifat orang-orang yang bertakwa, serta termasuk puncak dari agama Islam yang lurus. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pasti memiliki akhlak yang baik, dan itu termasuk kesempurnaan iman. Dan puncak dari agama Islam yang lurus adalah memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, wajib bagi orang mukmin memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertakwa dan taat kepadanya. Jadi orang mukmin itu
kita sebagai orang mukmin wajib memenuhi haknya Allah. Dengan apa? Yaitu dengan bertakwa kepadanya dan taat pula kepadanya. Bentuk takwanya tadi udah dijelaskan, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Yang kelima, termasuk di antara akhlak mulia itu ialah berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, memaafkan, memberi bantuan, tersenyum, dan menahan atau tidak memberi gangguan pada manusia. Saya ulangin, di antara yang termasuk ke dalam akhlak yang mulia ialah berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahim, memaafkan, memberi bantuan, tersenyum, dan menahan atau tidak memberi gangguan pada manusia. Dan masih banyak dari yang Ustazah sebutkan tadi. Masih banyak yang lainnya. Kemudian yang keenam, dosa-dosa kecil itu dapat dihapus dengan melakukan amal-amal yang wajib dan amalan-amalan sunnah sesuai syariat Islam secara ikhlas dan ittiba. Jadi dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu dapat dihapus dengan cara melakukan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah sesuai dengan syariat Islam. Begitu pula dilakukan dengan cara ikhlas dan ittiba. Ittiba mengikuti syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau tadi dosa-dosa kecil dapat dihapus dengan melakukan amal-amal yang wajib dan amalan-amalan sunnah sesuai dengan syariat. Yang ketujuh, dosa-dosa besar hanyalah dapat dihapus dengan bertaubat yang nasuha. Taubat nasuha itu ialah dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan benar. Ingat, dosa-dosa besar hanya dapat dihapus dengan bertaubat dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan benar. Yang kedelapan, wasiat takwa adalah wasiat yang paling agung dan mulia. Jadi wasiat mengenai takwa, wasiat mengenai ketakwaan itu merupakan wasiat yang paling agung dan paling mulia. Untuk itu kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah, karena itu merupakan wasiat yang paling agung dan paling mulia. Yang kesembilan, kita dianjurkan untuk bergaul atau berinteraksi bersama manusia dengan akhlak yang mulia, seperti yang disebutkan pada kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Di situ berarti menunjukkan bahwasannya kita harus bergaul atau berinteraksi bersama manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang ke-10, seseorang wajib memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala berupa bertaubat dan berbuat kebaikan. Saya ulangin, seseorang wajib memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat dan berbuat kebaikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau jika ada yang ingin ditanyakan mengenai hadis yang Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini, bisa langsung menjapri Ustazah.
Jangan lupa untuk menyetor hadisnya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.